Kakak ini juga dikenal sebagai Putri Pariwisata Kabupaten Sinjai, bahkan Putri Pariwisata Sulawesi Selatan di tahun 2022. Dan baru-baru ini nih, oke, sesuai yang kita lihat ya kamera. Saya nggak bisa biarkan kata-katanya orang masuk di dalam pikiranku, di mindsetku. Saya nggak biarkan. Jadi saya pergi awal dengan jiwaku yang ya you know lah, terombang-ambing, mentalku dikasih ya bisa dibilang dihancurkan, iya. Tapi lagi-lagi Tuhan bersama saya. 2 bulan saya belajar awal di JILS dengan dipertemukan dari orang-orang yang hebat. Kenapa hebat? 17 orang dari daerah yang berbeda, dari sekolah yang berbeda, dari sekolah yang hebat-hebat lagi, dari Bonet, dari Atia, semua ada. Di situ saya sendiri yang jurusan IPS. Saya sendiri yang jurusan IPS dan semua pilihan pertamanya adalah kedokteran. Dan ini betul-betul tantangan terbesar bagi Kak Ulan. Jadi kalau tentorku sudah jelaskan 1 kali ke teman-temanku soal biologi, fisika, kimia, sudah mengerti. Kalau saya, bagaimana caranya? Pokoknya 2 kali Kak bertanya di ruangan, sebentar kalau mau tidur saya ulangi lagi. Kayak gitu. Jadi tidak ada waktu tidurku. Bisa guru-guru saksikan pada saat saya penamatan, mataku tuh hitam. Kurus, pokoknya kayak tidak ada karena memang di situ saya tidak ada tidur. Waktu penamatan pun saya ingat sekali, H-1 saya dibantu sama guru untuk dicarikan kain untuk baju penamatanku. Dan di situ setelah penamatan saya langsung balik ke Makassar untuk belajar lagi. Cek per cek 17 orang ini, alhamdulillah saya daftar nih satu bulan jelang pengumuman awal. Alhamdulillah dari 17 orang ini saya hanya 2 orang yang lolos di dalam asrama gitu. Jadi di situ saya merasa bahwa tidak ada yang tidak mungkin guys kalau kita mau serius Kak. Jadi cemohan itu kalian simpan saja, jangan pernah kalian balas apapun. Tutup telinga. Iya, tutup telinga karena janjinya Tuhan gitu. Orang yang dizolimi tanpa membalas itu derajatnya akan dinaikkan. Percaya tidak percaya. Ketika kalian tidak kotori tangannya kalian tidak kotori mulutnya kalian, dan kalian selalu berdoa dan yakin sama kapasitasnya kalian percaya sama Tuhan bahwa Tuhan itu selalu ada untuk saya. Lakukan kebaikan-kebaikan yang menurutnya kalian, oh ini worth it untuk lakukan. Yakin guys. Apa yang kalian mau akan jadi kenyataan. Jadi bisa kabantahkan bahwa menjadi seorang dokter itu bukan dihalangi karena jurusan, kecuali kebijakan yang dari pemerintah sendiri. Bukan harus ada uangnya kayak gitu, bukan harus pintar, bukan awal gitu, tapi kemauan guys. Kemauan, tekad juga. Iya, tekad. Kak, ini maaf ya Kak, ini udah ada beberapa menit kita ngobrol. Mulai minum dulu Kak. Seret pastinya. Boleh. Sebelumnya ini nggak di-endorse ya, tapi kalau mau endorse boleh banget sponsornya. Baik sekali moderatornya, Di. Udah panas. Enggak, biasa. Biasa aja. Kalau alumni pramuka itu anak-anak pramuka itu biasa aja kalau panas-panas begini. Ini kan indoor dia, Tapi kan sempat toh Kak, seringki ber-AC, tiba-tiba dapat lagi ruangan begini, kaget badan. Dimana kita berpijak di situ kita harus menyesuaikan diri. Betul. Oke, lanjut Kak. Nah, kita masuk ke ini nih. Kakak ini juga dikenal sebagai Putri Pariwisata Kabupaten Sinjai, bahkan Putri Pariwisata Sulawesi Selatan di tahun 2022. Dan baru-baru ini nih, oke, sesuai yang kita lihat ya kamera, baru-baru saja Kak Ulan nih dinobatkan sebagai duta kampus. Nah, saya mau nanya nih Kak,
apa saja sih motivasi kakak tuh untuk ikuti semua kegiatan ini? Terus bagaimana cara kakak memanage waktunya? Bisa diceritakan sedikit perjalanannya? Silahkan. Iya. Apa yang saya raih, apa yang saya capai itu sebenarnya rezeki Ji, teman-teman. Itu rezeki karena tadi yang saya sampaikan bahwa ketika ada kemauan, nothing is impossible. Saya rasa semua akan jadi mungkin kayak gitu. Jadi berbicara mengenai duta wisata, putri pariwisata di ajang kabupaten, provinsi, duta kampus, iya betul Aul. Saya alhamdulillah dikasih amanah, dikasih kepercayaan di Sinjai sampai di tingkat provinsi. Alhamdulillah. Jadi untuk berbicara mengenai motivasi, tidak ada motivasi lain Aul kecuali orang tua sih. Orang tua, support orang tua tuh paling penting banget. Orang tua number one. Buat Sobat Mansa ini boleh diperlihatkan juga videonya ke orang tuanya. Sebegitu pentingnya peran orang tua, support lingkungan untuk diri kita untuk menjadi sukses. Kak, ada tips biar bisa kayak kakak lah. Boleh Aul. Jadi kebetulan saya dari keluarga yang notabene-nya bukan dari keluarga berpendidikan gitu. Abah saya atau ayah saya tidak lulus SD Aul. Dan ibu saya tidak tamat SMA gitu. Jadi tips saya, jadikan motivasi sebagai batu loncatan untuk kalian untuk jadi lebih baik. Kenapa? Ketika kau niatkan dirimu, ketika kau niatkan kau lakukan apapun untuk orang tua, yakin semua akan jadi mudah. Kita seperti lewat jalan tol guys gitu. Betul. Karena saya mau buktikan bahwa oh ternyata anaknya ini bukan Ji paling pejabat bisa Ji gitu. Iya Kak, biasa juga emang ada guru kayak iya atau dari desanya saja kayak dari pelosok desa kita begini segini. kita berbicara realistis saja, jangan miguru, teman-teman saja gitu, di lingkungannya saja kalian. Ketika kalian udah pintar atau udah cantik, kalian bisa dihargai enggak? Tidak, apalagi sekarang. Jadi segala sesuatu itu guys perlu value. Betul. Ya enggak sih? Jadi value yang saya maksud adalah jangan hanya sekedar cantik, tapi permak knowledge-nya kalian. Gitu. Pendidikan tuh penting betul banget. Percuma cantik kalau ini kayak tong kosong aja tuh, aduh. Iya. Tong kosong nyaring bunyi. Iya, dan juga jangan hanya fokus di pendidikan gitu. Menurut saya, perempuan itu udah harus hanya cantik secara visual, luar dalam. Iya, gitu. Ketika kita berbicara sama orang, kita baru bisa melihat bahwa oh ini anak pintar. Tapi yang menjadi penilaian awal adalah first impression. Iya betul. Gitu. Apa itu first impression? Adalah apa yang orang lain lihat pertama kali gitu. Jadi harus ada dua dalam dan sama luar. Dan itu hal yang sangat penting. Kita harus fokus ke pendidikan, di non pendidikan juga harus kita imbangi. Harus seimbang gitu. Ya di sini. Jadi tidak ada waktu yang terbuang sia-sia ketika kita bisa menggunakan dengan baik gitu. Jadi menurut saya sebagai perempuan itu harus pintar-pintar. Harus pintar-pintar guys, apalagi di masa milenial ini, di zaman milenial ini bahaya gitu. Kita nggak bisa andalkan kecantikan saja. Nggak boleh karena bahaya. Iya, saya sangat insecure dengan orang-orang dan dengan perempuan-perempuan yang sangat cerdas. Di situ titik insecure, pintarnya ini orang. Apalagi public speakingnya. Iya, gitu. Contohnya aja Kak Prilly Latukonsina. Jadi sekelas dia pun masih belajar loh guys, gitu. Masih biasa insecure juga katanya. Insecure karena ketika seseorang sudah puas, di situ dia mengatakan dirinya bahwa oh saya bodoh. Iya dong. Dia sudah pintar dan dia secara tidak langsung menjelaskan dirinya bahwa oh saya bodoh. Saya sudah punya segalanya. Tapi ketika orang selalu merasa rendah, merasa kosong, itu yakin kesuksesan ada di tangannya. Amin. Itu udah bukti nyata bagi kita semua. Oke Kak, kita bahas yang santai-santai aja. Mengenai podcast, kan dulu di zamannya Kakak ini belum ada ya, dan ini baru-baru launching loh. Gimana perasaannya Kak sebagai alumni? Sebenarnya awal saya iri sih. Jelas. Iya, iri. Karena tuh dulu saya tidak difasilitasi seperti ini, guys. Jadi jujur Aul, waktu
waktu saya ikut lomba-lomba di luar berbicara di depan umum itu begini-begini Kak Aul. Ya kayak tapi itu dengan adanya podcast begini, selain ada impactnya ke madrasah, itu sangat penting untuk teman-teman sekalian, untuk adik-adik sekalian, karena kenapa? Di dunia luar itu, isi otak itu nomor 2, Aul. Yang penting adalah bagaimana caranya kita berbicara. Itu yang penting, guys. Public speaking sekarang itu Iya. diperlukan, apalagi untuk di bangku kuliah nanti, betul ya Kak? Iya, karena kenapa, Aul? Public speaking itu nomor 1. Kenapa saya bilang nomor 1? Kalau kita cari bahannya, bisa kita diam, betul enggak? Betul. Tapi cara bicaranya itu loh, mengungkapkannya itu susah gitu, dan Susah tidak semua banget. orang bisa. Dan itu semua butuh latihan. Betul. Nah, melalui Kerempang Podcast ini yang ada di sekolah, ini sebenarnya hal yang sangat bermanfaat untuk kalian, teman-teman. Jadi buat adik-adik kelasku Iya. sekalian yang punya keinginan untuk lebih maju lagi, boleh bergabung di Kerempuan Podcast ini. Kita semua di sini sama, rata, tidak ada bilang kata angkatan kamu kelas 10 atau kelas 11, kita semua di sini sama-sama belajar. Oke guys, kayaknya sampai sini aja podcast kita kali ini. Buat teman-teman semua bisa tulis di kolom komentar atau bisa DM admin ke IG Kerempuan Podcast. Siapa lagi nih bintang tamu selanjutnya yang harus kita undang. Oke, see you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.